Saya pribadi tidak merokok, tidak minum, tidak judi. Artinya tertib dalam penggunaan segala sesuatu. Tadi kalau Tuhan berkata, sehebat apapun kamu hemat, kenapa bisa sebesar itu? No melanggar firman Tuhan. Ada firman Tuhan imani ya ahon dedeu bazisuh, ikut kegiatan demi rumah amanillah. Lebih 200 juta dia giving credit. Menumanogoi babe fomaan. Oya ma info sino matema sino maawan bawa urima. Semani sukna shuma numano ibono kiswa. Tora-torai kana hiyama no ibe suai. Na fabulama na famadan fani hama. Abul. Pameno ibe masuai maga fomafogo. Maga sodolo puro palani. Salam Bapak Ibu. Asaksikan nafa abulema 1 tahun lebih. Urasa tegagu tibai mabayan tibai mabuat so mahal bangalu. Timeng no pahaka de lo palani na saba hema artinya tola na sai tola daga irugi adana. Tola matutupi sudah no uang megeno na per bulan hitungan 1.500.000 ke 2 juta dan 3 bulan berkena kelubawa pas pedong ayah dan yang artinya dasar 4 juta ke 500. Itu para ke lobalani bisa kan artinya tola mulana nasa. Irege formasi lobalani te oroma ogoy hadiah panggilan patamuan. Ada gimana sahabat kalau walanya dan ofeta mana makhluk itu terdunia. Iterima terdunia hadiah bantu lala gemania de
Stefan nama ada soal dalam Itu puji Tuhan meremeno mengaku bano ufalua busaliku ba itu lo balangi daga irugi ada kewai na so itu bali fa ogemi deda ba terutama badono ba uga sikat da seva di mana dari gulo balangi ba kamaterania saya sudah. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi bukan nama keposisian. Terima salam kami. Salam. Pertama, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini keluarga dan anak-anak sehat-sehat saja. Yang menjadi kesaksian kami di tempat ini. Jadi kami menceritakan yang pertama, kami sudah bergabung di tempat ini sudah kurang lebih 4 tahun setengah. Jadi awalnya kami bergabung di sini, kalau ibu tadi mengatakan ada beberapa hal mereka bergabung karena beban, tapi kami beda. Kami bergabung pada awalnya hanya mengikuti sebuah kebaktian saja. Tapi di situ saya melihat perbedaan. Perbedaannya adalah melalui firman. Jadi di situ saya membedakan pertama waktu itu tentang firman. Jadi yang membuat saya bingung waktu itu, jadi firman yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan di sini, dia selalu firmannya selalu menantang. Maksudnya menantang itu dia selalu menegur, menghajar dengan firman-firman yang kuat. Tapi saya bingung, kok kenapa ini baru saya dengar ya? Sementara berapa tahun seumur umurku ini belum pernah seperti ini. Jadi rasa penasaran saya itu selalu saya selalu bergumul, kok seperti ini atau apakah ada yang tidak ya? Jadi mulai dari tahun ke tahun lalu bergumul bahwa saya beri keputusan kepada saya, ya saya harus melewati ini, apa artinya dari semua ini. Ternyata Tuhan memberi suatu pesan bahwa kepada saya, dan waktu itu juga saya selalu berdoa kepada Tuhan, ini sebenarnya apa yang saya alami saat ini. Tapi Tuhan mengungkapi bahwa saya harus tetap belajar tentang mengenai firman. Jadi akhirnya saya menemukan jawabannya dari firman-firman yang selalu menegur, selalu menghajar setiap saat, dan apa hasilnya saat ini adalah saya bebas dari rasa kekhawatiran tentang masa depan anak, tentang keluarga, dan tentang hal lainnya. Itulah kemenangan terbesar yang saya dapatkan di Komsel ini. Saya bersyukur untuk itu. Jadi selama beberapa tahun ini juga memang ada banyak beberapa pergumulan, tapi saya selalu membuka hati, dan di situ saya juga bertahu bahwa sejauh kita membuka hati kepada Tuhan, sejauh itu Tuhan juga membukakan rahasianya kepada kita, dan saya sangat bersyukur dengan itu. Dan pada saat ini juga saya sangat bersyukur karena Tuhan telah mempercayakan sebuah usaha kecil, dan saya mohon nanti untuk saudara semua orang tua yang berkumpul di tempat ini untuk mendoakan kiranya Tuhan selalu memberikan perkembangan. Dan pertemuan saya adalah ingin memberi sebuah tanah di area pasar ini. Saya memohon doanya untuk teman-teman dan juga bapak-bapak lain yang ada di Jakarta untuk mendoakan kiranya pada waktu yang tua itu yang terbaik. Terima kasih. Salam. Banyak hal yang saya alami bersama dengan Tuhan. Mungkin bagi yang seumuran dengan saya merasa sayang sekali ya dengan kuliah saya yang harus kandas di tengah jalan, tapi Tuhan meyakinkan saya akan sebuah janji yang luar biasa, dan saya yakini Tuhan setia menuntun jalan saya asalkan ada syarat taat dan setia kepada Tuhan. Sampai pada detik ini yang menjadi pergumulan saya adalah saya sangat rindu mendengar suara Tuhan
itu sejak tahun 2016. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya bergumul. Tuhan, benar-benar saya rindu suara Tuhan karena saya takut salah melangkah. Saya takut menyimpang dari jalannya Tuhan. Karena ketika saya bertanya pun dalam doa, sama sekali tidak mendapat jawaban. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik, sangat baik dalam hidup saya. Tuhan tidak mau saya binasa. Dan pada 2 minggu yang lalu, luar biasa kasih Tuhan, Dia mau berbicara kepada saya. Di saat itu, saya betul-betul merasakan damai. Betul-betul damai, bahkan mau menangis gitu. Siapa tadi yang berbicara ya? Kok disuruh begitu? Dan setelah sharing dengan kakak, kata kakak sulung, harus diberikan kesaksian karena perjalanan spiritual dengan Tuhan harus kita saksikan sehingga semakin hari kita semakin peka lagi dengan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai pada saat ini luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Meskipun saya tidak kuliah, meskipun banyak sih uang orang tua yang sudah saya habiskan dan itu semuanya sia-sia. Tapi Tuhan membawa saya dekat lagi karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saya berikan pemahaman kepada semua teman-teman, anak-anak muda yang mungkin nggak kuliah, hanya tamat SMA. Jangan takut, jangan resah, jangan gelisah hatimu, dan jangan terintimidasi dengan semua orang-orang yang seletingan dengan kita yang sudah kerja, yang sudah kuliah. Jangan, karena Tuhan menyediakan yang lebih dari itu. Amin. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemarin kenapa Tuhan ingatkan saya untuk memberikan kesaksian ini? Karena berkenaan dengan firman Tuhan, orang tua harus mendidik anak-anaknya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gimana ya maksudnya? Ketika anak-anak bandel, apa yang harus orang tua lakukan? Bagaimana orang tua mengajarkan anak? Dasarnya adalah harus bisa mendengar suara Tuhan. Sebenarnya dari kemarin itu saya mau memberikan kesaksian, tapi saya takut dan 2 hari itu saya tidak tenang. Luar biasa Tuhan. Dan kepada seluruh bapak-bapak saya berpesan, Tuhan berpesan untuk lebih peka lagi mendengar suara Tuhan supaya anak-anak, supaya keluarga bisa di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang. Terima kasih. Shalom. No memo ida bapa, moro ba Jakarta. Ya odo sama sada uno. Tolau saksi ko kami. No 2 kali farautan daraga. Baso hingga goi no tema bawang adro adre sino i falului bapa moro ba Jakarta. No tema hasil daw. Jadi daw si tolau saksi ko. Puji Tuhan, irugi yadae sejak pariawu raga kerainoni banahya ande banu bila tuturula lama banu managui muhalewe lobalangi bawa urima walaupun awalnya reami banahya ande abu fofo de keluarga tapi puji Tuhan irugi yadae no tula itemah bawa banahya ande ba masaksi kedagui no buala fahak de lobalangi kema ya agak satu keluarga. Perjalanan kami tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan, fitnah. Ada banyak sekali. Pokoknya hidup begitu sulit dan susah. Mungkin kalau manusia secara duniawi mereka menyalahkan Tuhan kembali. Tapi sejak saya memenuhi panggilan Dinyas ini, saya selalu belajar bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu,
untuk hidup dalam proses Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Tapi itu mudah ketika kita punya kerendahan hati yang luar biasa. Seperti anak kecil yang bergantung dengan bapaknya. Mungkin secara manusiawi orang tua kami tidak mendengar. Dalam kurun 6 tahun, 2 orang meninggal, bapak sama ibu. Itu adalah tinggal di mana kesedihan saya mau muncul. Saya sedih ketika adik saya selamat datang selalu dengan nangis. Dia datang di pintu ini. Balik, mama saya terbujur, mama saya terbujur meninggal. Dia datang dengan menangis 2 kali. Proses kami tidak mudah Bapak Ibu. Tapi saya belajar bersyukur semuanya. Bapak Ibu, secara manusiawi, kami ini anak yatim piatu. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara kami meninggalkan kami. Dari pihak ibu, dari pihak bapak, mereka tidak pernah memperhatikan kami. Kami tidak mempunyai perkebunan atau tanah yang luas untuk menghasilkan sesuatu yang dimakan. Kami tidak mempunyai gaji bulanan. Orang tua tidak ada. Ada masih sekolah. Tidak ada yang diandalkan Bapak Ibu. Tapi di dalam itu yang aku rasakan, aku benar-benar merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ketika kami susah, ketika kami kelaparan, ketika kami mengalami banyak hal dalam pelayanan, dalam perjalanan, siang malam, larut malam sampai pagi, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dia Bapa dan Ibu buat kami sampai saat ini. Dan saya sangat bersyukur itu Bapak Ibu. Selama 6 tahun, Tuhan telah menolong kami. Dia Bapa yang luar biasa bagi kami. Dan saya bersyukur juga, Tuhan perkenalkan kami, Tuhan percayakan kami, dimentoring, dipimpin oleh hambanya Palim dan Bu Mary di Jakarta. Saya tahu itu bukan kebetulan, tapi saya bersuka cita mempunyai Bapak rohani yang luar biasa. Mereka tidak menyayangi kami secara manusia, tapi secara rohani mereka menguatkan kami untuk menghadapi segala tantangan bersama Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur sekali. Mungkin awal saya memenuhi panggilan saya banyak mempunyai keinginan terhadap Tuhan. Saya banyak cita-cita, saya banyak impian. Tetapi hari ini saya bersuka cita melalui firman-firman yang luar biasa yang Tuhan sampaikan untuk menegur, untuk menasihati kami. Sehingga hari ini kami mengalami Tuhan dalam hal itu. Saya bersuka cita semua impian saya 6 tahun yang lalu
Semua apapun yang saya cita-citakan itu sudah hilang. Saya bilang sama Tuhan sampai hari ini, Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya. Saya bersyukur kalau Tuhan mau pakai saya. Walaupun orang memandang kami sebelah mata, walaupun orang tidak menghargai kami, walaupun orang melupakan semua apa yang kami lakukan, saya tetap melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Itu hidup saya saat ini. Makanan saya adalah kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa saya. Sampai akhir hidup saya terserah Tuhan. Bahkan saya disuruh untuk hidup memenuhi panggilan sampai akhir hidup saya siap. Dan saya bersukacita, saya bersyukur juga, saya berterima kasih buat Bapak dan Ibu di tempat ini yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih segala dukungan, doa, materi, dan apapun yang kalian berikan buat kami. Semua Bapak, Ibu, dan Saudara adalah keluarga kami. Kami tidak pernah merasakan tidak ada keluarga di rumah ini. Kami tidak pernah merasakan kami dicuekin. Kami tidak pernah merasakan kami tidak dipedulikan oleh saudara kami. Tapi karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat ini, yang menjadi keluarga tubuh Kristus, saya bersukacita. Tuhan telah mengirim orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Dan kami bersyukur atas itu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ingin menyampaikan satu hal. Ketika Tuhan memproses kami terpisah. Dulu mama sakit keras, mama ke Jakarta. Aku tinggal berdua dengan bapak. Mungkin saat ini kalian melihat badan saya gemuk. Dulu saya kurus, kering. Saya berjuang cari makan sendiri. Bapak saya nggak mau. Kamu makan? Oh, enggak, ya terserah kamu. Saya rela jual pepaya, jual singkong, tanam singkong, jual singkong. Saya jual di pasar, saya nggak mau. Saya tawarkan untuk bertahan. Saya juga tidak mau mengorbankan kakak. Uang sekolah saya tidak mau mengorbankan kakak. Karena saya tahu mama masih keras berikan. Saya sangat bersyukur Tuhan mengangkat kami dari roh perbudakan. Kadang kami pergi ke rumah tetangga, kita makan. Mungkin saat ini saudara, Bapak Ibu kesini, mungkin di meja ada makanan, itu bukan karena, itu karena kasih Tuhan. Kadang kalau kakak membelakangi, saya menangis. Ketika kakak bawa motor hujan-hujanan tengah malam, Tuhan, mana gadis berdua di sini? Bagaimana kalau ada apa-apa di jalan? Siapa yang menolong kami? Tapi sampai sekarang Tuhan menyertai kami. Tuhan proses abang di Jakarta, kami tidak menganggap itu karena kekuatan kami. Mungkin ketika dia sukses, itu kebanggaan kami, bukan. Itu semua milik Tuhan. Kalian kesini jangan pernah segan, karena rumah ini dan apapun yang ada di rumah ini bukan milik kalian, tapi ini milik Tuhan. Ini milik Tuhan, bukan milik kami. Mari kita jalani proses bersama-sama, taat dan setia. Terima kasih. Oke, Bapak. Lagu ini saya akan menyanyikan satu lagu. Ini bukan hanya sekedar lagu, tapi ini satu keputusan saya terhadap Tuhan, bahwa saya hidup untuk panggilan Tuhan. Mungkin
secara manusiawi kami orang-orang yang dibuang Bapak Ibu. Kami orang-orang yang tidak berguna, mungkin kami sampah. Tapi karena kasih Tuhan, saat ini Tuhan mengangkat kami jadi anak kesayangannya. Aku percaya itu. Dan tiada satupun yang saya bisa balas kepada Tuhan. Jadi apapun pengorbanan saya dalam pelayanan, itu tidak sebanding kasih Tuhan dengan saya, dengan nafas yang Dia berikan kepada saya. Saya kan, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Ku percaya janji-Mu dan sampai akhir. Ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Umatku sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau satu berharap.
dalam kelemahan kuasa tersebut. Terima kasih. Potong kue